kalau ditanya apa yang membuat Tengku Habibie seperti Tengku Habibie masa ditanya di panggung aksi, maka saya menjawab bahwa saya tidak pernah mewakili Aceh, saya tidak pernah mewakili Indonesia. Saya selalu meniatkan diri sebagai kaifa halukum, padahal lu entahlah namanya, mungkin jauh je. Kaifa halu nyan tanda jilun jarum berhabang orina. Surga itu diapit oleh hal-hal yang dibenci oleh diri, disukai oleh nafsu. Neraka itu diapit oleh hal-hal yang disenangi oleh nafsu meski tak disenangi oleh tubuh. Begitu kata Nabi. Anak wajib begot ngomong dumurung ni, anak wajib. Lagi lah begai dia menonton baik sampai waktu tahu kampung lengon dengan ilmu. Dia cek-cek lengon dengan ilmu. Dia tahafai nangon dengan tahafai nan ulama nya baik. Ya. Maka kita tidak wajib berteman, tidak wajib bergaul dengan semua orang. Kalau ada orang-orang yang memang dari awal sang naurung-urung yang memang dari phone tak kalah memang apa juga nayo. Nah lagi ya. Tak ke baik mengon. Baik mulai haji. Karena al-arwah junudul mujannadah. Arwah itu dalam satu riwayat dikatakan pernah saling bertemu. Kalau dulu di alam arwah kita berteman, maka ketika berjumpanya tantang lagi katrik merumpok. Tapi kalau dulu di alam arwah kita cekcokan, ada katrik merumpok pihai timpah ngani. Ya. Karena lawan kita bukan orang lain tapi kita. Target kita bukan lebih baik dari orang lain tapi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Cukup lakukan yang menurutmu baik hari ini. Mungkin ketika besok kita sesali, alah kan baru lagi yang padahal yang KB ke waktu yang ada bubut yang itu tandanya kita naik kelas. Sayyiatul hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Sesuatu yang mungkin bagi kita di hari kemarin itu tidak baik, tapi hari ini kurang baik. Yang adalah tandanya kita naik level. Jadi hayu urungnya beda-beda. Anak umi diijaknya kayu. Anak umi di berapa bacuk dah kayunya anak kecil. Tapi kita beda. Itu namanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin wallahu a'lam. Maka kun 'indan nafs syarran nas. Jadilah di dalam pribadimu, dalam dirimu kamu adalah orang yang paling tidak baik. Biar apa? Biar kamu belajar jadi baik. Jangan merasa paling baik. Orang yang apa bedanya orang pintar sama orang bijak? Orang pintar itu dia datang untuk mendengarkan, untuk berbicara. Sedangkan orang bijak itu dia datang untuk mendengar. Maka hari ini orang yang paling bodoh itu saya, berani-beraninya bicara di depan teman-teman santri dan wabil khusus di depan Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Kau takut lu telah jawabnya. Nanti kayak itu dari dia. Dayah itu tidak memaksa kalian untuk jadi ustazah. Dayah itu tidak memaksa kalian untuk menjadi pengajar. Wow, rumah tengok pegat tabligh kabar hana. Atau pegat kajian muslimah hana. Dayah itu mengarahkan. Dayah itu membina kamu dasar-dasar agama. Ini memang betul. Ikan passion. Saya bukan ingat. Haka hana macam mandum juga ustazah. Tapi ketika dasar itu ada, takwa itu sudah terbina, iman itu sudah di dada, ilmu agama sudah ada, maka insya Allah ingin jadi apa? Bukan je ron-ron. Ino kuliah untuk putri nawi. Kuliah nak perlu kuliah. Tawang kuliah. Oh kadang hawa tak ente. Ingin kuliah yang hana ino. Nak izin tapi harus
sudah ada pondasinya, harus sudah ada dasarnya. Jadi baik sampai sang-sang wo dayahnya benar dayah tahu reported. Tapi minimal bujit ke al-ummu madrasatul ula, bujit ke sembut paling tidak untuk anak-anak, sehingga investasi al-fatihah gana urun-urunnya nah al-fatihah yang tiap hari dibacakan itu dapat pahala untuk ibu yang mengajarkan. Masya Allah, tabarakallah, wallahu a'lam. Adik-adik perempuan, santriwati-santriwati yang tua, ketika kita pulang dari dayah, kita tidak lagi membawa nama pribadi tapi cerminan yang ada di dayah. Persis, apalagi perempuan, ketika kita berbuat salah, yang disalahkan bukan hanya kita, tapi lembaga-lembaga, tapi guru-guru, tapi orang tua yang sudah mendidik kita. Dulu ketika Sayyidah Maryam, saat beliau melahirkan Isa, apa kata orang-orang? Maka ya ukhta Harun, dia tidak dipanggil wahai Maryam, ya ukhta Harun, disebut saudaranya, wahai saudara Harun. Maka abuki imra'a sawin, ayahmu bukan orang yang tidak baik. Wa makana ummuki baghiya, dan ibumu juga bukan pezina, bukan orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka kalian perempuan ketika melakukan kesalahan, hati-hati, yang disalahkan bukan hanya kalian, tapi abang kalian, adik kalian, saudara, teman-teman, guru, teman-teman. Maka perhatikanlah, karena muslimah itu adalah simbol agama. Kalian baik, insya Allah agama ini melahirkan generasi-generasi yang baik. Silakan. Nah, apa tadi persoalannya adalah teman. Persoalannya adalah teman. Jadi kalau mau cari solusi, cari dulu masalahnya. Apa yang membuat kita malas di dayah? Apa yang membuat kita tidak semangat? Apa yang membuat kita pura-pura sakit waktu ibut? Nah, lagi anu. Nah, fikir bak kamu agama kan? Begitu kita dapat masalahnya, rupa jihan apa ngun. Kita bukan pun apa jauh ngunnya. Anak mencih ngun, anak wajib ngun. Tapi kalau masalah, pasti ada masalahnya. Tapi perjuangan itu memang harus ada. Tidak ada. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia ini memang diciptakan dalam susah payah. Memang dalam keadaan perjuangan di dunia, istirahat itu nanti di surga. Apalagi jalan menuntut ilmu, kata Nabi, siapapun berjalan di jalan ilmu maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Maka dikatakan dalam hadis lain, asyaddu husratan yaumil qiyamah man amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Orang yang paling rugi di hari kiamat adalah orang yang diberikan kesempatan menuntut ilmu tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Dan yang lebih rugi lagi, dia sudah berada di jalan ilmu tapi belok kiri, meninggalkan jalan itu. Maka cari masalahnya. Tadi dapat persoalannya di teman, perbaiki pertemanan, perbaiki lingkungan. Wallahu a'lamu bissawab. Pak je duduk. Bakos belok. Adik-adik yang dimuliakan Allah, surga itu diapit oleh hal-hal yang dibenci oleh diri, disukai oleh nafsu. Neraka itu diapit oleh hal-hal yang disenangi oleh nafsu meski tak disenangi oleh tubuh. Begitu kata Nabi. Jadi memang perjuangannya berat. Wa man ladza illa ba'da ta'ab. Tidak ada sukses tanpa proses. Apa yang membuat kita tidak betah? Itu perhatikan. Tapi penggalan pertanyaan pertama lo agak heran. Kok bisa rumah tidak nyaman itu gimana ceritanya? Ya. Kadang gitu murah tapi lima ada doang. Jadi but watina tayo mandum galihkan ya. Tapi itulah bentuk bakti insyaallah, dan keberadaan kita di sini juga bentuk bakti kepada orang tua. Jadi watina daya nanti baik pikir Pak Warmo ya bantu runcinya hana. Yang kemandum terus rumah hana bantu runci cik. Cuma apa kira kan? Itu tazyin atau talbis dari iblis. Tapi kalau mungkin kita tidak nyaman dengan tempatnya, nyaman dengan orangnya, maka carilah orang-orang yang membuat kita nyaman. Tapi sejatinya tempat itu ikut orangnya. Karena tempat ini
Kalau diisi dengan hal-hal yang baik, dia jadi baik. Tempat ini mati. Kalau diisi dengan hal-hal yang tidak baik, dia jadi tidak baik. Maka kitalah pelakunya. Kitalah aktor, aktris utamanya. Cari orang-orang yang baik yang bisa mengubah tempat itu menjadi lebih baik. Allahu a'lam. Kaifa halukum? Padahal lu entahlah teman yang mungkin jauh je. Kaifa halu? Nyan dan daji lu jarum buah bang orina. Kaifa halukunna? Aina nahnu? Filma? Jid bahasa Arab. Masya Allah. Kalau sarafnahu adalah bapak ibu dari ilmu, maka bahasa Arab adalah nafas. Kita kalau punya dua orang tua tidak punya nafas, sesak nafas, hanya dalam nafas. Betul? Makanya hafal mufradat, perbanyak kosakata. Baik sampai payah pakai oksigen tapi baca kitab. Artinya payah buka kamu tapi. Ya, bahasa itu adalah nafas. Bahasa itu adalah nafas yang dengannya kita bernafas, dengannya kita mendalami ilmu. Maka di sini di Ma'had Mudi Mesra khusus putri ya, khusus putri. Untuk putri akan dimulai kelas bahasa Arab. Oh sudah menjalani. Oh yang tidak punya orang kelas bahasa Arab. Ya, sangat penting adik-adik, luar biasa, sangat penting bahasa Arab karena itu sumber ilmunya, itu sumber. Kita mau baca dari mana ya? Dari kitab. Lo nawai waktu di lo nibong nepegah di sidro gure dari di kena aja gue kena aja manjino nyoba puang kerja ile lagi kena aja gimana nunggu baca kitab, baik baca kitab terjemah, baik baca terjemahan. Kenapa penting? Beda dia. Ulama itu lafadznya daging, lafadznya zauq, lafadznya tidak sekedar kata tapi makna. Kenapa? Karena mereka menuangkan sesuatu yang tidak hanya ada di kepala tapi juga sudah berdarah daging dalam karakter dia. Makanya tiga gawat guru baca hadisnya mengata tadi ngapakan karena agaknya kali kebubut. Pitanya tapi ulang nyulung dari bunuh pada buah kahana mangat nanti ngapakan karena tak yang hana bubut. Itu contoh ya contoh. Maka perlu baca kitab. Perbanyak baca kitab. Caranya belajar bahasa Arab penuh. Dan hanitim hanya ada bergahaba. Jadi harus bergahaba. Kalau bicara tentang perjuangan kiban lumburno bahasa Arab, awai nangon wo dari Pare, kan diutus ke Pare Osean ya kalau nggak salah. Osean dari daerah Aceh, dari daerah Nibung, nah yang diutus ke Osean. Di Osean mereka hafal 3.000 mufradat dalam 2 bulan. Dalam 3 bulan. 3.000 mufradat dalam 3 bulan. Lencok kitabnya, bukunya, lo begah padum bulan nafaira. Dia bulan. Lo ngafai 2 bulan. Motivasi. Pak londuk di lo nibong. Ana jak apa re? Lo nibong ya kurung-kurung leh bet lagi tanya ojit. Padum bawa teh bet. Dalam bet tapi. Jadi setiap waktu salat itulah yang disisihkan untuk belajar bahasa Arab. 10 mufradat sebelum, 10 mufradat setelah salat. Salat 5 waktu dalam sehari semalam, maka 1 hari dapat 100 mufradat. Gimana? Tulis. Oh yang paling penting tulis. Ditulis. Baik hafal dari kamus. Jangan hafal dari kamus, tapi tulis lalu hafal. Insyaallah dimudahkan. Semua ada prosesnya, semua ada perjuangannya.
Nak payah tertuh 50, nak payah 50, 20, pelan-pelan ya. Insyaallah. Ada orang Inggris dia begah, sayang dah awak anjik bahasa Inggris karena dia tidak menguasai bahasa dunia. Karena bahasa dunia adalah bahasa Inggris. Dia orang Arabnya. Sayang dah orang anjik bahasa Arab karena dia tidak bisa bahasa pemilik dunia. Karena Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa mandanya udah begah orangnya dalam bahasa Aceh, bahasa bangsa terlebih itu contohnya. Masya Allah, silakan. Orang yang berteman dengan orang kaya di kepalanya adalah harta. Orang yang berteman dengan orang-orang berilmu maka ambisinya adalah ilmu. Maka kembali lagi dengan siapa kamu bergaul, atau bukan dengan siapa kamu bergaul. Hari ini bisa saja orang duduk di rumah santai di kamar, dia buka HP-nya, maka perhatikan apa yang kamu lihat, maka perhatikan siapa yang kamu ikuti. Kan ada di Instagram nah followers nah following. Kamu adalah tergantung siapa followingmu, bukan siapa followersmu. Siapa yang kamu ikuti? Karena ketika kamu ikuti satu orang, kamu akan terus melihat dia, tentang dia. Tapi dunia ini ada ujiannya. Kadang-kadang Instagram itu menghadirkan sesuatu yang pada dasarnya tidak kamu ikuti. Itulah ujiannya. Karena kadang-kadang hadir video FYP, ujian-ujian yang kita sendiri tidak berada di sana. Itulah kadang-kadang dunia ini dipenuhi dengan ujian. Persis lagi Instagram meno, kita posting kebaikan, posting caption, posting faedah, amalan kebaikan, tidak mampu berbuat baik, cerita-cerita kebaikan orang, share ke. Nah, jadi lebih kurang tombolnya itu seperti tombol Instagram. Maka perhatikan siapa yang kita lihat. Begitu membaca tentang Sayyidah Fatimah, kita ingin menjadi seperti beliau. Baca kisah-kisah mereka. Kita tidak pernah kehilangan figur, tapi kita kehilangan gairah untuk membaca. Kita kehilangan gairah untuk melihat bagaimana sosok mereka, para perempuan-perempuan solehah. Belajar romantis suami istri tidak harus di perfilman, tidak harus menonton sinetron. Baca kisah rumah tangganya Rasulullah. Bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW ketika Safiyah radhiyallahu anha ingin naik ke kuda atau unta. Untanya karena beliau sedikit pendek, maka Rasulullah letakkan pahanya sebagai tangga agar dia naik ke untanya. Maka kalau kita tahu kisah-kisah seperti ini, maka dibuka pintu oleh cowoknya itu bukan apa-apa, ya. Rasulullah jauh lebih romantis. Rasulullah jauh lebih memuliakan perempuan. Maka bacalah kisah mereka orang-orang soleh. Dengan membaca kisah mereka lah kita terarah. Ya Allah, titik mana yang kalian maksudkan? Saya sendiri belum merasa sampai. Ma wasala man wasala illa bil hurmah. Tidak akan sampai seseorang kecuali dengan menghormati gurunya, kecuali dengan berakah doa para guru. Wallah, apapun yang orang tua kalian langitkan, maka Allah daratkan. Mintalah doa mereka. Selagi mereka ada, mintalah doa keduanya. Kalau bisa, nepegah mak ayah berdoa kelun dengan lafaz selamanya, agar ketika mereka tiada, doa itu masih terus melangit. Ya Allah, nepujud anak long anak yang solehah selamanya, menjaga anak long selamanya. Jadi doa itu akan terus melangit selamanya, muqayyadah bihadzal waqt, dengan waktu ini selamanya. Itu faedah dari Al-Habib Anis bin Anis yang di Malang. Allah alam, orang yang tidak sampai bagaimana dia bercerita. Tapi saya pernah bertanya kepada gurunda Syekh Sameh bin Jamal Al-Kuhali, ada yang namanya Syekh Futuh.
guru yang dengan dia kita semakin merasa dekat dengan Allah. Saya bertanya, wahai Syekh, kapan kita akan bertemu dengan guru ini, dengan Syekh Foto? Tugasmu adalah berjalan, tugasmu adalah bergerak, tugasmu adalah lanjut. Dia yang akan bertemu denganmu kalau sudah waktunya. Maka kita harus terus mendayung. Kalau berhenti kita akan terjatuh. Maka kita harus terus berjalan. Kalau berhenti menoleh ke belakang kita bisa jatuh kecelakaan. Maka terus berjalan di jalan para guru. Man ala manhajil masyayikh, insyaallah guru yang membimbing kita itu akan datang dengan sendirinya. Wallahu a'lam. Kalau ditanya apa yang membuat Tengku Habibie seperti Tengku Habibie masa ditanya di panggung aksi, maka saya menjawab bahwa saya tidak pernah mewakili Aceh, saya tidak pernah mewakili Indonesia. Saya selalu meniatkan diri sebagai mewakili Islam. Wakililah sesuatu yang jauh lebih besar agar kamu diterima oleh kalangan yang jauh lebih banyak. Ketika saya tampil, saya selalu merasa saya adalah Islam. Saya adalah ingin mencerminkan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Man ba aksi mungkin begak Habibie Islam. Jadi saya begak Habibie Aceh. Mah Habibie Aceh nama enggak? Jangan apa ya begah lecek awak Aceh gimana? Emang sudah Habibie Aceh, tapi bagaimana kita mengambil porsi. Hidup ini singkat. Ambillah porsi yang membuat kamu itu semakin kekal. Apa itu? Berdakwah di jalan Allah, berdakwah ala manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa nama Islam. Wallahu a'lam. Akhirati Allahu akbar. Ada yang mengatakan berzikirlah dengan zikir hati menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tapi begitu kita berzikir kita tidak tenang. Begitu kita datang ke kajian kita tidak tenang. Lalu bagaimana besi itu kalau sudah terlalu banyak karatnya, maka dia tidak cukup sekali basuh, maka dia tidak cukup sekali gosok. Maka terus bersihkan, terus perbanyak zikir, terus berbanyak mendengarkan nasihat, karena nasihat itu sangat-sangat penting bagi hati. Kalau ada satu kata yang mewakili agama kita, maka kata itu adalah nasihat. Makanya Nabi ketika mengatakan ad-dinu nasihat, agama itu adalah saling menasihati, saling mengingatkan. Maka terus nasihat menasihati. Menyuhai dan dengan nasihat waktu orang pegah, karena kita merasa mungkin rendah ketika mendengarkan nasihat, baca nasihat-nasihat ulama yang ada di kitab. Masya Allah tuh.